Bayangkan kita berdiri di tengah hutan tropis yang lebat di Amerika Tengah. Di sekelilingnya hanya terdengar suara burung, serangga, dan desir angin yang bergerak di antara pepohonan tinggi. Namun jauh, di balik rimbunnya dedaunan, tersembunyi bangunan-bangunan batu raksasa yang telah berdiri selama berabad-abad. Piramida menjulang dari balik kanopi hutan, tangga-tangga batu membentang menuju puncak kuil, dan reruntuhan istana kuno menjadi saksi bisu masa ketika tempat ini pernah menjadi pusat kehidupan bagi puluhan ribu manusia. Sulit membayangkan bahwa wilayah yang kini tampak sunyi dan terpencil itu dahulu merupakan rumah bagi salah satu peradaban paling maju di dunia kuno. Sebuah peradaban yang membangun kota-kota besar, mengembangkan sistem tulisan yang kompleks, menciptakan kalender yang sangat akurat, serta mempelajari pergerakan benda-benda langit dengan tingkat ketelitian yang mengagumkan. Peradaban itu adalah bangsa Maya. Selama berabad-abad, nama Maya diselimuti misteri. Ketika para penjelajah Eropa mulai menemukan kembali kota-kota mereka yang tersembunyi di tengah hutan pada abad ke-19, banyak yang bertanya-tanya bagaimana mungkin masyarakat yang mampu membangun monumen semegah itu dapat menghilang dari panggung sejarah. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kota-kota besar yang pernah dipenuhi kehidupan itu ditinggalkan? Dan apakah bangsa Maya benar-benar lenyap seperti yang sering digambarkan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus kembali jauh ke masa lalu. Ke masa ketika fondasi salah satu peradaban terbesar di benua Amerika mulai dibangun. Bangsa Maya berkembang di wilayah yang kini mencakup Guatemala, Belize, bagian selatan Meksiko, Honduras, dan El Salvador. Akar peradaban mereka dapat ditelusuri hingga sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, ketika komunitas-komunitas pertanian mulai menetap dan membangun permukiman permanen. Seiring berjalannya waktu, masyarakat ini berkembang menjadi jaringan kota dan pusat kekuasaan yang semakin kompleks. Berbeda dengan kekaisaran besar seperti Romawi atau Tiongkok yang memiliki pemerintahan terpusat, dunia Maya terdiri atas banyak negara kota yang berdiri sendiri. Setiap kota memiliki penguasa, bangsawan, pasukan, serta identitas politiknya masing-masing. Mereka dapat menjalin aliansi, berdagang satu sama lain, tetapi juga terlibat dalam peperangan yang berkepanjangan. Di antara kota-kota tersebut, beberapa tumbuh menjadi pusat kekuatan yang sangat berpengaruh. Tikal di wilayah Guatemala modern menjadi salah satu kota terbesar dan paling kuat. Calakmul di Meksiko Selatan berkembang sebagai rival utama Tikal. Sementara itu, Palenque terkenal karena seni dan arsitekturnya yang luar biasa. Sedangkan Copan menjadi pusat budaya penting di wilayah selatan dunia Maya. Meskipun terpisah secara politik, kota-kota ini tetap berbagi bahasa budaya yang sama. Mereka memiliki kepercayaan agama yang serupa, menggunakan sistem penulisan yang berhubungan satu sama lain, serta menjalankan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Puncak kejayaan bangsa Maya terjadi selama periode yang dikenal sebagai era klasik, sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi. Pada masa inilah, dunia Maya mencapai tingkat perkembangan yang mengagumkan. Kota-kota tumbuh menjadi pusat urban yang ramai. Piramida dan kuil dibangun dalam skala besar. Istana-istana megah berdiri di pusat kota. Lapangan permainan bola ritual menjadi tempat berlangsungnya kegiatan sosial dan keagamaan yang penting. Apa yang membuat pencapaian ini begitu luar biasa adalah kondisi yang mereka hadapi. Bangsa Maya tidak mengenal besi seperti masyarakat Eurasia pada masa yang sama. Mereka juga tidak menggunakan roda untuk transportasi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, mereka tidak memiliki hewan besar seperti kuda atau sapi yang dapat digunakan untuk menarik beban berat. Namun keterbatasan tersebut tidak menghentikan mereka. Dengan tenaga manusia, organisasi sosial yang kompleks, dan pengetahuan teknik yang terus berkembang, mereka mampu membangun kota-kota yang mengesankan.
batu-batu besar dipotong, dipindahkan, dan disusun menjadi struktur monumental yang masih dapat dilihat hingga hari ini. Di balik kemegahan fisik kota-kota Maya, terdapat pencapaian intelektual yang bahkan lebih menakjubkan. Salah satu bidang yang paling menunjukkan kecanggihan mereka adalah astronomi. Bagi bangsa Maya, langit bukan sekadar pemandangan malam. Langit merupakan bagian penting dari kehidupan, agama, dan kekuasaan politik. Mereka mengamati pergerakan matahari, bulan, bintang-bintang, serta planet-planet dengan sangat cermat. Salah satu objek yang mendapat perhatian khusus adalah Venus. Melalui pengamatan yang dilakukan selama berabad-abad, para astronom Maya mampu menghitung siklus kemunculan Venus dengan tingkat akurasi yang luar biasa. Mereka mencatat pola-pola astronomi dalam naskah dan prasasti, lalu menggunakannya untuk menentukan waktu pelaksanaan ritual, penobatan penguasa, hingga peperangan. Pengetahuan astronomi ini kemudian melahirkan sistem kalender yang sangat kompleks. Bangsa Maya menggunakan beberapa kalender sekaligus, yang masing-masing memiliki fungsi berbeda. Kombinasi kalender-kalender tersebut memungkinkan mereka menghitung tanggal dengan presisi tinggi dalam rentang waktu yang sangat panjang. Kemampuan ini seringkali membuat masyarakat modern terkejut. Perlu diingat bahwa semua pencapaian tersebut dilakukan tanpa teleskop atau teknologi modern apapun. Yang mereka miliki hanyalah pengamatan yang disiplin, pencatatan yang teliti, dan tradisi intelektual yang diwariskan selama berabad-abad. Selain astronomi, bangsa Maya juga mengembangkan salah satu sistem tulisan paling maju di seluruh benua Amerika, pra-Columbus. Mereka menggunakan ribuan simbol yang mewakili bunyi, kata, maupun konsep tertentu. Sistem ini digunakan untuk mencatat sejarah, silsilah kerajaan, peristiwa politik, peperangan, ritual keagamaan, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Selama berabad-abad, tulisan Maya menjadi teka-teki besar bagi para ilmuwan. Banyak prasasti ditemukan menghiasi kuil, monumen, dan istana, tetapi tidak seorang pun yang mampu membacanya secara utuh. Baru pada abad ke-20, para ahli berhasil memahami bahwa simbol-simbol tersebut merupakan sistem tulisan yang jauh lebih kompleks daripada apa yang mereka perkirakan sebelumnya. Penemuan ini mengubah segalanya. Sebelumnya, banyak orang menganggap bahwa bangsa Maya sebagai masyarakat yang damai dan hanya berfokus pada astronomi serta ritual keagamaan. Namun, setelah prasasti-prasasti ini berhasil diterjemahkan, muncul gambaran yang jauh lebih dinamis. Dunia Maya ternyata dipenuhi persaingan politik, intrik kerajaan, peperangan, perebutan kekuasaan, dan konflik antar kota yang berlangsung selama berabad-abad. Meski sering dikenang melalui piramida dan kuil-kuilnya, sebagian besar masyarakat Maya sebenarnya menjalani kehidupan sebagai petani. Jagung menjadi tanaman utama yang menopang peradaban mereka. Selain jagung, mereka juga menanam kacang-kacangan, labu, cabai, dan berbagai tanaman lainnya. Pertanian merupakan fondasi yang memungkinkan kota-kota besar bertahan hidup. Ribuan petani bekerja untuk menghasilkan makanan yang kemudian mendukung kehidupan para penguasa, pendeta, pengrajin, pedagang, dan prajurit. Di pasar-pasar kota, berbagai barang diperdagangkan, misalnya seperti batu giok, obsidian, kakao, garam, tekstil, dan barang-barang mewah lainnya berpindah tangan melalui jaringan perdagangan yang membentang luas. Aktivitas ekonomi ini menghubungkan kota-kota Maya yang terpisah oleh hutan, sungai, dan pegunungan. Namun di balik kejayaan tersebut, perlahan-lahan mulai muncul tanda-tanda masalah. Memasuki abad ke-8 Masehi, berbagai kota Maya mulai menghadapi tekanan yang semakin besar. Populasi meningkat pesat, kebutuhan pangan bertambah, persaingan antar negara kota menjadi semakin sengit. Prasasti-prasasti yang berhasil diterjemahkan menunjukkan meningkatnya frekuensi peperangan di berbagai wilayah. Penguasa-penguasa Maya saling bersaing untuk memperluas pengaruh mereka. Kota-kota besar terlibat dalam konflik yang dapat berlangsung selama puluhan tahun. Tawanan perang menjadi simbol prestis politik dan seringkali memainkan peran penting dalam ritual keagamaan. Pada saat yang sama, pembangunan monumen mulai melambat di berbagai wilayah. Beberapa kota menunjukkan tanda-tanda kemunduran ekonomi dan politik. Struktur yang sebelumnya menjadi pusat aktivitas perlahan kehilangan perannya.
kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Dalam rentang waktu yang relatif singkat menurut ukuran sejarah, banyak kota besar Maya mulai ditinggalkan. Monumen-monumen berhenti dibangun, prasasti-prasasti berhenti dipahat. Aktivitas politik yang sebelumnya begitu aktif perlahan menghilang dari catatan arkeologi. Kota-kota yang pernah menjadi pusat kekuasaan regional berubah menjadi tempat yang sunyi. Tikal, yang pernah menjadi salah satu kota terbesar di dunia Maya, mengalami penurunan populasi yang drastis. Copan mengalami nasib serupa. Banyak pusat kekuasaan lain di wilayah selatan juga perlahan ditinggalkan oleh penduduknya. Tanpa perawatan, bangunan-bangunan mulai rusak. Akar pohon menembus dinding batu. Lumut dan tanaman merambat menutupi tangga-tangga kuil. Hutan yang selama berabad-abad ditekan oleh aktivitas manusia perlahan merebut kembali wilayahnya. Pertanyaan mengenai penyebab keruntuhan ini telah menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah arkeologi. Salah satu teori yang paling kuat adalah terjadinya kekeringan berkepanjangan. Analisis terhadap sedimen danau, stalagmit gua, serta berbagai data lingkungan menunjukkan bahwa wilayah Maya mengalami beberapa periode kekeringan serius pada masa-masa terakhir era klasik. Bagi masyarakat yang sangat bergantung pada pertanian, kekeringan berkepanjangan dapat menjadi bencana besar. Produksi pangan menurun, kelaparan meningkat, dan ketidakstabilan sosial mulai muncul. Teori lain menyoroti meningkatnya peperangan antar kota. Konflik yang terus-menerus dapat menguras sumber daya, menghancurkan jaringan perdagangan, dan melemahkan kemampuan negara untuk mempertahankan stabilitas. Ada pula bukti yang menunjukkan bahwa tekanan populasi mungkin telah menyebabkan kerusakan lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, hutan ditebang dalam skala besar. Deforestasi ini dapat memperburuk dampak kekeringan dan mengurangi kemampuan lingkungan untuk mendukung populasi yang terus bertambah. Saat ini, sebagian besar ilmuwan tidak melihat keruntuhan Maya sebagai hasil dari satu penyebab tunggal. Sebaliknya, mereka cenderung memandangnya sebagai kombinasi dari berbagai faktor yang saling memperkuat. Kekeringan, perang, tekanan populasi, dan kerusakan lingkungan kemungkinan bekerja bersama-sama hingga menciptakan krisis yang tidak mampu diatasi oleh banyak negara kota Maya. Namun ada satu kesalahpahaman yang sering muncul dalam budaya populer. Bangsa Maya tidak pernah benar-benar menghilang. Yang runtuh adalah banyak kota besar dan sistem politik era klasik. Tetapi, masyarakat Maya sendiri tetap bertahan. Ketika beberapa pusat urban ditinggalkan, banyak penduduk berpindah ke wilayah lain dan membangun kehidupan baru. Bahkan, setelah kedatangan bangsa Spanyol pada abad ke-16, berbagai komunitas Maya masih mempertahankan bahasa, tradisi, dan identitas budaya mereka. Hingga saat ini, jutaan keturunan Maya masih hidup di berbagai wilayah Amerika Tengah. Mereka bukan peninggalan masa lalu. Mereka adalah kelanjutan hidup dari peradaban yang telah bertahan selama ribuan tahun. Menariknya, pemahaman kita tentang bangsa Maya terus berkembang hingga sekarang. Dalam beberapa dekade terakhir, teknologi modern telah membuka babak baru dalam penelitian arkeologi Maya. Salah satu terobosan terbesar datang melalui teknologi LIDAR, sebuah metode pemetaan yang menggunakan laser untuk menembus vegetasi dan menghasilkan gambaran permukaan tanah secara detail. Dengan teknologi ini, para peneliti mampu melihat apa yang tersembunyi di bawah kanopi hutan tanpa harus menebang pohon. Hasilnya mengejutkan dunia. Ribuan struktur yang sebelumnya tidak diketahui berhasil ditemukan. Jalan-jalan kuno, benteng pertahanan, kanal, teras pertanian, hingga permukiman besar muncul dari balik hutan. Penemuan ini menunjukkan bahwa populasi Maya kemungkinan jauh lebih besar daripada yang diperkirakan sebelumnya. Apa yang selama ini tampak sebagai kota-kota yang terisolasi ternyata merupakan bagian dari lanskap yang sangat padat penduduk dan terhubung oleh jaringan infrastruktur yang luas. Semakin banyak yang ditemukan, semakin jelas bahwa bangsa Maya merupakan salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah manusia. Mereka membangun kota-kota monumental di tengah lingkungan tropis yang menantang. Mereka mengembangkan sistem tulisan yang rumit, memahami pergerakan benda langit dengan ketelitian yang sangat luar biasa, dan menciptakan budaya
yang bertahan selama ribuan tahun. Meskipun banyak kota mereka kini berdiri sebagai reruntuhan yang diselimuti hutan, warisan mereka tetap hidup. Piramida-piramida batu yang menjulang di tengah rimba bukanlah simbol sebuah bangsa yang hilang. Sebaliknya, bangunan-bangunan itu adalah pengingat bahwa peradaban manusia dapat mencapai puncak kejayaan yang luar biasa, menghadapi krisis yang besar, dan tetap meninggalkan jejak yang mampu bertahan melampaui waktu. Dan hingga hari ini, di balik hutan-hutan Amerika Tengah yang masih menyimpan banyak rahasia, kisah bangsa Maya terus berlanjut, sedikit demi sedikit terungkap dari bayang-bayang masa lalu.